Iya. Oh enggak, nanti di-upload. Baik, kita coba screen. Zura udah datang belum Zura? Oke. Nah, baik. Sudah kelihatan semua gambar apa yang ada di layar kalian? Raffi Ramadan, ada gambar apa? Menentukan. Ada gambar apa, Vi? Raffi Ramadan, Ya Pak, ada tulisan apa di situ? menentukan fungsi kuadrat. Oke, udah kelihatan ya. Berarti Bapak udah screen. Nah, Iya Pak. kita akan membahas tentang menentukan fungsi kuadrat. Bagaimana caranya untuk menentukan fungsi kuadrat. Kemarin kan dari titik, terus dari fungsi kuadrat menjadi titik ya, ada titik puncak yaitu titik maksimum dan minimum. Terus ada titik sumbu simetri, ada yang sumbu Y juga sama. Nah, itu nanti kalian kemarin sudah kita lalui. Nah, sekarang sudah sampai menggambar, nanti menentukan fungsi kuadrat. Baik, ini tuh ada di mana sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat, nah mungkin kalau Raffi tadi contohnya, ada nggak yang mau berpendapat tentang contohnya, tentang grafik fungsi kuadrat ini? Ada nggak, Vi? Raffi atau Afan? Kira-kira pada hal apa nih? Ada? Nah, misalnya gini aja, kayak Raffi pernah main bola kan ya? Ya, suka kan main bola. Nah, main bola itu kan kalau kita lempar bolanya ke atas, pasti dia akan turun lagi ke bawah kan? Nah, itu disebut nanti ketika bolanya ke atas, dia sampai ke titik maksimum, dia akan kembali lagi ke bawah, seperti itu. Jadi itu prosesnya hampir sama dengan menentukan fungsi kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ke bawah, itu kan melengkung ke atas parabolanya, tapi dia berbentuknya minimum, gitu ya. Jadi kita membahas tentang maksimum minimumnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan tentang menentukan fungsi kuadrat. Nah, ini contoh soalnya ada dua, nanti kalian bisa kerjakan di classroom. Yang pertama adalah menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui koordinat dan titik baliknya salah satu titik diketahui. Nah, contohnya begini. Contoh soalnya, tentukan fungsi kuadrat jika memiliki titik balik. Nah, ini ada titik balik ya. Titik balik ini bisa disebut dengan nanti titik maksimum atau minimum dan melalui titik 0, -5. Ini sembarang titik melaluinya. Nah, yang paling penting adalah kalimat ini, titik balik. Nah, ketika titik balik seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yakni adalah membuat rumusnya dulu. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Bapak berikan Y sama dengan A, ya. Ini adalah X dikurangi X P, ya, dikuadratkan, lalu ditambah dengan YP, ya. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Ketika kita masalahnya adalah di apa? Kita menentukan titik baliknya, ya. Lalu ada titiknya. Nah, XP, YP itu apa sih? Nah, langkah pertama adalah kita akan mencari A dari rumus ini. XP itu yang ini. Ini adalah YP, ya. Yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Nah, X dan Y ini adalah sementara untuk membantu mencari nilai A saja. Nah, kalau YP dengan XP itu tetap nanti untuk membantu kita mencari persamaan fungsi kuadratnya. Baik, kita masukkan ya. Y-nya berapa? Y-nya di sini, dari sini, yaitu negatif 5. Maka kita masukkan di sini Y-nya adalah negatif 5. Oke, sama dengan A. A-nya tetap karena kita belum ketahui A-nya. Ini adalah mencari A terlebih dahulu. X-nya berapa? X-nya adalah 0. Dari sini, ya kita sudah tentukan ini. XP-nya berapa? XP-nya adalah 2. Maka di sini adalah 2. Lalu dikuadratkan yang ininya.
lalu ditambah dengan YP. YP-nya berapa? Negatif 1. Berarti di sini adalah negatif 1. Oke, seperti ini. Paham dulu untuk memasukkannya ya. Oke. Oke, paham untuk memasukkannya? Insya Allah. Baik, kita akan coba lanjutkan dulu. Ini jadi negatif 5. Ini sama dengan 0 dikurangi dengan 2. Nah, hati-hati di sini. Kalian bisa jawabnya langsung 2. Padahal bukan 2. Tapi Bapak kasih ini aja deh. Kasih perjelas. Jadi 0 dikurangi 2. Itu hasilnya adalah negatif 2. Ya. Jadi beda dengan hasilnya 2 ya. Nah, itu jadi masalah nantinya. Nanti di ini positif ketemu negatif jadinya negatif. Ya, negatif 1. Seperti ini ya. Nah, kita akan ininya jadinya negatif 5. Sama dengan, nah, negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah positif 4. 4, ya, positif 4 jadinya kan. Positif 4 dikalikan A, maka dapatnya adalah 4A. Nanti ini dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini. Terus, ini pindahkan ke sebelah sana. Yang tuan rumah siapa? Negatif 5. Negatif 5 itu taruhnya paling depan. Nah, yang negatif 1 ini pindahin ke sebelah sana jadinya positif 1. Oke, ini sama dengan 4A. Iya benar Pak. Oke, nah setelah 4A seperti ini, negatif 5 ditambah 1, berarti adalah hasilnya negatif 4. Ini sama dengan 4A. A-nya sendirian. A-nya sendirian, ini kan kali. Kalau kali pindah ke sini jadinya apa? Bagi ya. Baginya berapa? Baginya adalah 4. Nah, Bagi. Ya, ini dibagi jadinya. Bagi 4. Oke. Ada yang mau masuk siapa ya? Sebentar, ada yang mau masuk. Rafli. Oh, Rafli. Sebentar ya. Ada yang mau masuk nih. Oke. Rafli. Baik. Ini jadi negatif 4 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti A-nya adalah sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada? Oke, cukup ya, jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, ini nanti video ini Bapak share di YouTube. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Biar bisa ini lagi. Apa namanya? Diingatkan lagi ketika ada kesulitan. Tapi kalau nggak ada kesulitan, ya udah nggak ada masalah. Kalau mau dicatat, catat dulu nggak apa-apa. Di foto gitu, di screen, foto screen ya. Di foto screen silakan. Tapi nanti kalau udah lengkap semua aja, lebih baik di foto nantinya. Untuk ngingetin. Baik, langkah selanjutnya adalah rumus yang ini tetap kita munculkan Y sama dengan A X dikurangi dengan XP. Nah, di sini hati-hati nih. Kuadrat ditambah dengan YP. Ini masih tetap pakai rumus yang ini dulu. Nah, Y-nya sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Bentar Pak, lagi ngajar dulu. Iya. Ya. Bentar Pak ya, nanti lo. Ya. Assalamualaikum. Baik, Y-nya itu Y apa? Y-nya yang ini Y-nya tidak diketahui, maka ini Y-nya tetap Y. Ya. A-nya berapa? A-nya negatif 1. Ininya negatif 1. Nah, sekarang X-nya berapa? X-nya dia menjadi X aja. Nah, XP-nya baru pakai yang ini. XP-nya berapa? 2. Nah, ini XP-nya 2. Nah, ini dikuadratin. Ya. Nanti ditambah YP-nya berapa? YP-nya negatif 1. Berarti ini negatif 1. Oke, ini negatif 1. Nah, selanjutnya ini Y-nya tetap sama dengan ini negatif 1 ya. Nah, yang ini
X dikurangi 2 kuadratin. Berarti jangan satu-satu. Ini adalah X kurangi 2 kuadratin ya. Dikali lagi X dikurangi 2. Nah, seperti ini. Jadi satu-satu dia. Nanti ininya dikurangi dengan 1. Nah, ini hati-hati ya pengoperasiannya. Setelah ini negatif 1 tetap dulu. Jangan kamu operasikan. Yang dioperasikan yang ini, distributif. Distributif tuh kayak perkalian dari sini ke sini ya. Ini X kalikan X, maka dia adalah X kuadrat. Oke. Nah, ini X dikalikan negatif 2. Jadinya negatif 2X. Min 2X. Ya, betul. Min 2X. Oke. Ini negatif 2 dikalikan X. Jadinya negatif 2X. 2X. Nah, yang ini negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya Sama dengan 4. 4. Betul. Nah, ini dikurangi dengan 1. Nah, setelah ini negatif 1 tutup dulu ya di sini. Kita operasikan ada yang sama dulu di sini. Nah, negatif 2X dikurangi negatif 2X. Berarti adalah negatif 4X. Ini untuk kalian yang agak kebingungan negatif positif ya. Kalau negatif dengan negatif hasilnya ditambahin. Positif dengan positif hasilnya ditambahin. Nah, kalau positif dengan positif nanti hasilnya positif. Tapi kalau negatif dengan negatif nanti hasilnya negatif. Tetap ditambahin semua kalau sama. Kalau beda, ada positif, ada negatif, dikurangin aja. Yang besar dikurangin yang kecil. Nanti mana yang paling besar? Ketika paling besarnya negatif, maka hasilnya negatif. Kalau yang paling besarnya positif, nanti hasilnya positif. Itu ya. Kuncinya itu aja, 4 itu. Jadi jangan sampai ketuker nih. Nanti kamu sampai SMA juga akan ketemu nantinya ya. Nanti di sini tambah dengan 4 dulu ya. Nanti setelah itu dikurangi 1. Nah, langkah selanjutnya adalah mengalihkan ini. Negatif 1 dikalikan X kuadrat. Maka dapatnya adalah negatif X kuadrat. Negatif 1 dikalikan negatif 4. Jadinya positif 4X. Nah, selanjutnya negatif 1 dikalikan negatif positif 4, maaf. Maka dikurangi dengan 4. Nanti dikurangi dengan 1. Sehingga kita dapat hasilnya negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini nih, negatif 4 dengan negatif. Berarti diapain sama-sama negatif? Ditambah. Iya, betul, ditambah. Plus, Berarti tambah 4 ditambah 1 adalah 5 ya. Karena bentuknya 5. negatif, maka di sini adalah negatif 5. Oke, ini sampai di sini. Silakan selesai. Silakan boleh di screenshot dulu, di foto dulu. Ya. Sudah? Betul ya, bagus. Sudah? Sudah. Oke. Kita ganti link dulu ya. Bapak matikan dulu, nanti ganti link lagi, Bapak masuk lagi ke link yang baru. Baik. Silakan keluar dulu. Langsung. Oke. Kita lanjutkan yang tadi. Tadi sudah yang pertama ya, mengenai kok belum. Oke, sudah. Oke. Yang pertama tadi tentang menentukan grafik fungsi ya. Jika diketahui koordinat titik baliknya dan salah satu titiknya diketahui. Nah, pakainya tadi caranya. Tadi udah screenshot semua ya. Nanti ada rekamannya kalau membutuhkan rekaman. Nah, sekarang yang kedua. Soal yang keduanya seperti ini. Oke, nah soal yang keduanya adalah menentukan rumus grafik fungsi jika diketahui titik potongnya. Kalau tadi kan titik balik, kalau sekarang ada titik potong. Nih, kuncinya di sini. Titik potong sumbu X. Nah, titik potong tuh pasti 3,0 atau negatif 1,0. Nah, kalau yang kemarin misalnya ada kalian jawabnya 0,3 itu belum betul ya. Karena titik potong itu pasti ada di sumbu X. Karena grafiknya itu dia seperti ini nih. Ya kan? Nih, tuh. Titik potong seperti ini. Jadi grafik fungsi itu bentuknya grafiknya parabola. Kalau nggak kayak gini, dia kayak gini. Seperti ini. Jadi nggak mungkin kalau dia titik potongnya di sumbu Y seperti ini. Tuh. Ini nggak mungkin terjadi seperti itu ya.
Maka grafiknya hanya parabola ke atas sama parabola ke bawah. Ini untuk fungsi grafik, fungsi kuadrat seperti itu. Baik, sekarang kita akan tentukan nih. Caranya bagaimana tadi? Kalau tadi kan menggunakan Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi dengan X dikurangi XP buka kurung kuadratin lalu ditambah dengan YP ya. Nah, kalau yang ini kita akan menggunakan rumusnya seperti ini. Maka ini adalah rumusnya Y sama dengan A-nya tetap ya di depan A. Nah, cuman ininya adalah X1 dikurangi dengan X maaf, ini satu, ininya nggak ada. Dikalikan dengan yang ininya adalah X lagi. Nah, ini dikurangi dengan X2. X yang kedua. Nah, ini menggunakan rumusnya. Ya. Kita akan lihat. Ini adalah X1. Ini Y1. 2,0. Ya, yang ini adalah X2. Ini Y2. Pak, boleh nggak kalau saya balik? Boleh. Ini X1, ini Y1, X2, Y2 Sama boleh. aja ya, Pak. Tapi harus konsisten. Akhirnya sama aja ya, Pak. Ya, Oke, tapi kau pakai jangan berapa sampai kamu? tapi Pakai jangan sampai berapa? kamu jawab ini X1 3.000 Y2 ya? itu yang salah ya. Jangan. Iya. Nah, ini ada yang masuk siapa? Apple nih. Aduh. Oh, bukan. Enggak ada. Oke, Apa, lanjut. Jar? Setelah itu lanjut ya. Nah, Y-nya oh ini Dika. Udah. Nah, sekarang kita lihat. Ini X, ini Y. Tapi dia tidak ada angka 1 dan 2-nya. Jadi dia disungguh bantu untuk mencari nilai A dulu. Nah, bagaimana caranya? Ini Y-nya dibantu dengan ini, yaitu negatif 3. Maka di sini jadi pakainya negatif 3. Seperti ini dulu. Sama dengan A-nya berapa? A-nya kita belum tahu. Kita akan mencari nilai A-nya dulu. Sampai sini. Nah, sekarang kita masukkan lagi. X-nya berapa? Nah, X ini adalah X mana? X1, X2, 3. atau X-nya aja. Nah, karena ini tidak ada X1. angka 1, 2-nya, maka pakainya X yang ini. Dibantu dengan 0 dulu. Maka di sini adalah 0. Nanti akan dikurangi dengan X1. X1-nya berapa? 3. Seperti ini. 3. Maka ini adalah 3. Tutup kurung. Dibuka lagi. X-nya berapa nih? 0 lagi yang ini. 0. 0. Dikurangi dengan X2-nya berapa? -1. Nah, -1. Hati-hati. Kalau -1, ini mau ditulis -1 atau ya udah tulis aja -1 ya. +1, Pak. +1, Pak. +1. Ya, nantinya jadi +1 gitu maksudnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kayak gini aja. Ya. Nah, ini maka dapatnya negatif 3 sama dengan ini A masih tetap. Yang ini, nah di sini nih hati-hati nih. 0 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. nah, pasti jawabannya 3. Bukan, padahal dia adalah -3. -3. Gitu ya. Kalau 3 dikurangi 0 berarti hasilnya 3 tetap. Tapi kalau 0 dikurangi 3 itu adalah negatif 3. Nah, sekarang tinggal yang ini nih. 0 dikurangi negatif 1. Nah, negatif dengan negatif jadi hasilnya apa? Positif. Positif. Jadi 0 ditambah 1 hasilnya? Negatif. 1 kan, Pak? 1. Negatif lagi. Oh. Bukan. Positif Ada tuh, Pak. jadinya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita operasikan nih. Ini negatif 3. Nah, ini A itu sebagai variabel ya. Negatif 3 kalikan 1 adalah negatif 3. Min 3. Ya, min 3, Nah, min Pak. 3 kalikan min 3A A. nggak sih, Maka Pak? ini min 3 juga kan? Min 3A. Nah, min Min 3A. 3A. Nah, sekarang kalau A-nya sendirian. Berarti negatif 3 dibagi dengan 9. min 3. Ini bukan 9, Oh ya, maaf. min 9. Enggak, ini kan min 3 dibagi apa, kan Pak? jadi ke sini ya. Maka min 3 lagi. Oh ya, min 1, Pak. Nah, ini dia. Maka 1, A-nya berapa Pak. nih? Min 3 dibagi min 3. Hasilnya? 1. Satunya negatif atau positif?
Positif. Positif, good. Berarti ini adalah 1 Positif. positifnya. Sudah dapat A-nya. Paham sampai sini? Paham. Oke, Pak, itu good. bintang katanya mau masuk, Pak. Iya, Bintang sinyalnya, katanya mau sinyalnya. Bintang mau Sinyal. masuk. Bintang nggak masuk-masuk. Kenapa Katanya toh? nggak mau masuk, Pak. Nggak tahu coba, Pak. Sinyalnya kurang bagus lah. Iya, Pak, sinyalnya aja, Pak. Nggak ada tuh. Iya Pak, kalau nyalain video gambarnya diem aja. Ya, oke. Nggak apa-apa nanti. Dan ininya nggak jalan. Ya. Tadi sampai mana ya? Nyari A, Pak. Tadi nyari A. Ya, hilang lagi deh. Iya. Ulangin ya Pak. Iyalah. Tadi udah dapat berapa? Hanya 1 ya. 1. Tapi kalian udah di Iya. Satu. Udah, Pak, udah. Udah di screenshot, Pak. udah di screenshot ya. Tadi udah dapat nih. Udah, Pak, Misal udah. tadi A-nya adalah Ya. 1 ya. A-nya 1. Iya. Dapat A-nya 1 di sini. A-nya sama dengan 1. Nah, gitu. Ininya tadi min 3 dibagi min 3 gitu ya. Nih. Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Y sama dengan A X dikurangi dengan X1 dikalikan dengan X dikurangi dengan X2. Oke, seperti ini. Nah, Y ini bukan negatif 3. Jadi tetap Y dulu, Y aja. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. Taruh di sini 1. Nah, X-nya bukan 0 sekarang. Bukan 0 lagi. Karena ini hanya untuk titik bantu yang di awal untuk mencari A fungsinya. Maka X-nya tetap X di sini. X1-nya berapa? Ini kan X1 di sini. 3. 0,3, Pak. Ini 1. Berarti 3 0 ya. min 3. 0 min 3. Nah, ini 3. pakainya 3-nya aja. Iya. Nah, ini X-nya tetap X. X min 1, Pak. Plus 1, Pak. Plus 1. Ininya min 1 ya. Plus 1. Min 1. Plus 1. Jadinya adalah dia. Pak. Nah, Min seperti 1, ini. ya. Kayak gini dulu, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini Y-nya tetap tulis aja. Ini 1, ininya X dikurangi dengan 3. Iya. Itunya plus 1, Pak. 1. Oke, ininya adalah X Plus 1. plus 1. Plus 1. Oke, sampai sini paham dulu? Paham. Oke, Paham. maka ini adalah 1. Nah, ini X kalikan X. Berarti hasilnya berapa? X kuadrat. Kuadrat. Ini kalikan ini. Tambah 1 X. X-nya aja, Pak. 1. 1 X-nya aja. X. Ya, jadi nggak usah ditulis satunya ya. Iya, X-nya Nah, aja, ini Pak. kalikan yang ini negatif. 3 kali 3X min 3X. Ya, negatif 3X ininya. 3 kali 1. Negatif 3 dikalikan 1. Min 3. Hasilnya negatif Min 3, Pak. Min 3. 3. Min 3. Negatif. Oke, sampai sini. Nah, maka Y sama dengan ininya 1. Ini X kuadrat. X dikurangi 3X. Hasilnya berapa? X-nya itu 1. 1 dikurangi 3. Beda atau sama? Min 2. Beda ya. Nah, beda itu berarti dikurangi 3 dikurangi 1. Berarti 2. 2-nya negatif. 2X. 2X kuadrat, Pak. Ya, jadinya negatif 2X. Kuadrat. X kuadrat. Nggak ada kuadratnya. 2X. X-nya aja. Kurangi dengan 2. 3. Gitu 3. kan? Berarti Y Iya. sama dengan ini tetap 1 kalikan X kuadrat. X kuadrat. 1 dikalikan negatif 2. Negatif 2 min 2X. X. Nah, 1 kalikan min 3. Min 3. 3. Udah. Nah, ini selesai sampai di sini nih. Oke. Pak, artinya bisa langsung kan, Pak? Kan udah ketahuan A-nya 1. Boleh, boleh. Kalau udah bisa, boleh langsung, nggak apa-apa. Ini mohon maaf, Bapak tulis ulang ya, ininya, rumusnya Iya. X kurangi X1. Yang ininya adalah X dikurangi dengan X2. Nah, ini Y-nya berubah jadi yang ini. Ini X, ini Y.
Y-nya negatif 3. A-nya, kita akan mencari A-nya. Lalu X ininya pakainya 0 ya. 0 kurangi dengan X1-nya adalah 3. Nah, yang ini X dikurangi dengan X2. X2-nya adalah ini ya, mohon maaf, ini X2. Berarti ininya jadi positif 1. Ini boleh langsung dirubah kayak gini juga ya. Kalau kalian pengen ngerubah, nggak apa-apa. Nah, ini negatif 3. Ininya A. Ini 0 dikurangi negatif 3, berarti negatif 3. Mohon maaf, ini 0 ini jadi 0 ya, tadi ya. 0 Iya. ditambah 1, jadinya ini 1. Sehingga di sini adalah negatif 3 min 3 bagi 3, min 3 bagi min 3. A. Sehingga kalau A-nya sendirian, maka jadi seperti ini. Jadi ininya positif, Ya. begitu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Yo, di Dura, screenshot, di Fajar, screenshot. ini silakan di Nggak ada, screenshot Pak. dulu. Ya, Screenshot, ayo. sudah? Dini, Udah. Udah, Pak. Udah. Oke, nanti Bintang kalau Udah. nggak bisa di screenshotnya di share aja ya ke grup, nggak apa-apa. Ya, Pak. Yang buat soal Iya, tadi. iya. Oke, cukup ya? Oke, cukup ya. Kalau tidak ada tanyakan, nanti silakan kerjakan di classroom. Sekarang jam 10.31 boleh. Nanti bisa diselesaikan sampai jam 11, setengah jam. Soalnya 20. Nanti aja lihat di classroom ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Bapak cukupkan dulu ya pertemuannya. Ya. Nanti pekan depan kayak gini lagi, tapi standby jam 8 udah standby ya. Tadi mohon maaf Bapak ada ini dulu, ada yang harus diurus dulu, jadi tidak tepat jam 8. Oke, nanti kedepannya insya Allah bisa tepat waktu karena ada satu kali pertemuan lagi tentang persamaan kuadrat. Nanti setelah itu baru ke materi transformasi geometri. Ya, transformasi nih, transformer biasanya. Ya, Vi ya? Vi? Ngapain sih orang ini? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti silakan dikerjakan di classroom, langsung di hasilnya hari ini juga, tidak dibuat tugas lagi. Bapak cukupkan pertemuan kita bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti di grup boleh bertanya atau japri, silakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.